Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Metronom, selamat datang di program pertama saya yang bernama Ngasik, Ngobrol Game Asik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipertemukan oleh seorang gamers asal Bandung, ya kan. Tapi sebelum mulai pembahasan, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Boleh perkenalkan, A? Ya, nama saya Dani. Dani apa? Dani Hamdani yang Wih. boleh dipanggil Adun. Boleh dipanggil. Biar akrab lah, Oh, pakai boleh. panggilan aja gitu ya. Jadi namanya Dani Hamdani, biasa dipanggil Adun, ya kan. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kegiatan apa aja hari ini? Nggak paling nungguin panggilan kerja Oh, masih nyari. Masih nyari Oh, kebetulan masih masih nyari. nyari. Ya sambil ngisi-ngisi waktu luang lah, sambil main-main game kecil-kecil kayak gitulah. Ya sebagai kasualan lah, bukan Kasualan, proyek. ya. Ya sambil kasual aja, sambil nyari-nyari apa ya, suasana lah biar agak jenuh juga gitu. Kirain sambil nyari-nyari job street. Aduh sambil dong. Disambil. Oh berarti kegiatan sekarang lagi nunggu-nunggu Ya, panggilan kerja aja ya gitu kan. Terus katanya nih, Adun mau Adani, Aman aja lah. Seenaknya aja. Adani aja. Boleh. Katanya Adani ini suka main game. Ya. Biasanya suka main game apa sih Adani? Paling sekarang tuh lagi senang-senangnya main game di komputer ya, kayak Apex Legends atau PUBG gitu. Tapi karena beberapa hari yang lalu juga sempat ada rilis game baru di HP juga kayak Apex Mobile gitu. Lagi nyoba-nyoba juga sih gitu. Game Apex Mobile tuh kayak gimana sih, bisa jelasin sekali aja Sobat Metronom belum ada yang tahu ya kan. Kayak sebenarnya basicnya sih sebenarnya sama kayak PUBG ya, main game-game battle royale gitu, kita nyari-nyari musuh gitu, kayak gitu-gitu sih basicnya, nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Berarti itu yang lagi sering dimainin ya. Terus bedanya main di PC sama di HP itu apa sih? Flexibility sih, kalau di komputer itu lebih fleksibel mainnya karena kayak misalnya keyboard sama mouse itu kan komponen yang berbeda gitu. Sedangkan kalau di HP itu semua konsol itu ada di layar, jadi sebenarnya yang di handphone itu nggak terlalu fleksibel karena kan kadang menutupi layar atau kayak gimana gitu-gitu aja sih. Jadi lebih asik main di PC ya daripada betul. HP ya. Betul. Terus kalau misalkan di HP nih ya, seringnya tuh mainin game apa sih? Di HP ya paling itu aja sih. Mobile Legends gak main Mobile Legends? Udah lama nggak main. Oh, nggak main. Udah lama nggak main. Ya, sebenarnya lebih senang ke lebih ke genre-genre first person shooter gitu, FPS dibanding MOBA kayak gitu, kayak Mobile Legend atau Wild Rift mungkin yang sekarang lagi ramai. Gitu-gitu sih. Kalau RPG kayak gitu main gak? RPG sempat main, cuman karena saya lebih bosenan gitu ya. Kalau RPG kan itu emang melatih kesabaran, farming dan lain-lain. Oke. Karena cepat bosan jadi ya nggak lama gitu mainnya. Terus Dani ini dari kapan sih main game? Wah, kalau main game itu sebenarnya udah lama ya. Dari SD mungkin awal-awal main game itu dari Counter Strike gitu, pun ya diperkenalkan dengan game-game komputer. Dari kurang lebih tahun 2008 lah 2008 itu game pertama game pertama. Counter Strike. Counter Strike. Keren. Dulu mas saya SD mah nggak tahu main game apalah. Paling ya game-game PS rental juga kan kayak gitu. Oh, itu PS rental juga. Ya rental PS atau dulu kan emang sempat punya PS1 juga di rumah. Biasanya namatin apa di PS1? Tomba. Tomba. dua. Ada inget Tomba 2. Tomba 2. Itu susah loh. Oh, gitu. Terus pernah kayak ikutan turnamen nggak kayak gitu? Sempet sih ikutan turnamen, cuman ya masih waktu itu di kuliahan sih. Kebetulan itu main PUBG Mobile. Ya masih antar kelas lah gitu. Soalnya kan masih acara-acara dari BEM waktu itu. Oh gitu. Ya. Pernah juara?
Tidak dong. Kenapa tidak? Ya mungkin karena bikin timnya waktu itu dadakan, jadi chemistry-nya masih belum dapet. Dan ya keterbatasan device juga sih waktu itu. Oke. Jadi gitu penjelasan dari Adani. Belum beres. Belum dong. Aduh. Terus nih ya. Menurut pandangan Adani terhadap game, khususkan buat anak kecil ya zaman sekarang nih. Iya. Pandangan Adani itu apa sih? Gimana Apakah buruk? Ya positif negatif lah gitu kan. Kemarin nggak bisa dipungkiri sih ya, zaman kita kecil pun masih senang juga main game, cuman karena medianya berbeda. Oke. Kalau misalnya kan dulu kita harus kalau mau main game harus ke rental kayak gitu-gitu kan. Betul. Kalau sekarang karena ada medianya di gadget di HP sendiri, jadi lebih kayak gitu sih perbedaannya. Cuma ya kalau pengaruhnya jeleknya kalau sekarang tuh karena punya device sendiri-sendiri ya. Jadi kayak sosialisasi antar temannya tuh sedikit berkurang. Kalau menurut saya betul, gitu ya, ya, betul, pandangan betul, saya betul, gitu. betul. Karena kan dulu kalau ke warnet pasti ketemu teman-teman atau ke rental gitu kan, pasti ketemu teman-teman ya. Sosialisasi lah pada umumnya. Kalau sekarang kan sendiri-sendiri. Kayak gitu-gitu sih. Terus gimana sih cara mencegah ya gitu nih mah untuk anak-anak ya, tentukan anak-anak nih, ya kan? Kan banyak banget ya, tahulah kayak, nggak bisa lepas banget nih dari HP gitu kan. Terus aja kan kalau zamanan kita mungkin nggak begitu apa ya namanya, belum maju lah istilahnya gitu kan ya. Kayak masih main-mainan bolang lah ya gitu bolang, kan. gitu. Tapi itu cara mencegahnya tuh gimana sih? Karena sampai ada yang bener-bener adik banget lah gitu ya. Betul. Gimana sih cara mencegahnya? Sebenarnya Menurut gini. pandangan Adi. Ya, pandangan saya ini opini sendiri gitu ya. Boleh. Sebenarnya dari untuk zaman sekarang faktornya tuh cuma ada dua. Yang pertama dari keluarga sendiri sama lingkungan. Nah, kalau pertama itu dari keluarga, itu udah pastilah ya, dari orang tua. Gimana cara orang tua tuh ngehandle anaknya nggak sampai edik terhadap gadget gitu. Kalaupun ingin seperti itu, ya sekarang kan banyak lah fitur-fitur kayak misalnya kalau YouTube itu ada atau YouTube Kids. Yang emang untuk diperuntukkan untuk anak-anak gitu, nggak sampai emang akun orang tuanya dipakai kan, itu bisa browsing kemana-mana dengan peraturan yang sudah bebas kan karena 21 plus. Kalau tapi kan nggak untuk anak-anak juga gitu ya, paling dari orang tua seperti itulah berkembang lah dalam dunia gadget juga gitu, agar semua anak-anak nggak terlalu addicted gitu. Yang kedua paling lingkungan, balik lagi itu keluarga temannya seperti apa betul, gitu. Kayak gitu. Berarti itu balik lagi kepada orang tuanya ya, gimana cara mendidik anaknya. Ya, gimana gitu cara ya. mendidik Oke. Terus perkembangan game di Indonesia itu seperti apa sih untuk saat ini gitu? Cukup melesat sih kalau sekarang dibanding dulu gitu ya. Cuman ya perbedaannya ya kayak awal tadi gitu, karena udah punya device sendiri. Sekarang kan kayak wifi udah, setiap rumah udah punya wifi, komputer ataupun laptop kayak gitu kan. Kalau dulu internet aksesnya paling cuma ke warnet. Kayak gitu sih. Zaman billing Zaman bilang billing, gambar lumba. Gitu. Iya, perkembangannya sekarang sangat pesat sih. Iya. Semakin banyaknya semakin mudahnya internet diakses sih. Itu sih patokannya. Oke. Terus menurut lagi nih menurut Aldi, perkembangan para gamers di Indonesia nih ya, bakal nggak berkembang lebih gitu? Mungkin yang mengalahkan negara-negara lain gitu kan? Memungkinkan tidak untuk sampai ke titik situ? Potensi sih pasti besar. Kenapa? Gimana ya? Soalnya di Indonesia sendiri nggak kekurangan SDM lah istilahnya seperti itu. Iya benar. Banyak juga lah yang emang berkecimpung di dunia profesional di dalam game juga. Apalagi sekarang kan game atau e-sport itu kan udah menjadi sebagian olahraga. Ya betul. Yang diturnamenkan gitu betul, kan. Betul. Itu enggak kan kekurangan orang untuk itu. Pasti itu.
Kan kayak di game-game Point Blank pun udah beberapa kali itu menjadi juara dunia itu Indonesia. Ada beberapa kali. Bener. Ini ada yang lucu ya. Sekarang banyak di game itu yang nge-cheat. Nge-cheat ya. Itu gimana sih tanggapannya gitu? Kayak lagi asik main-main tiba-tiba ada nge-cheat gitu. Mana ya sebagai pemain yang kasual gitu ya, yang emang sebenarnya kan Ntar dulu bisa ngejelasin nggak kayak pemain kasual itu seperti gimana apa ya, sih? kalau profesional itu orang-orang yang berkecimpung bermain game itu untuk bekerja, menjadi profesional, menjadi atlet lah kayak gitu. Kalau kasual yang kayak saya ya main game ya hanya untuk bersenang-senang. Kalau misalnya bermain game ada cheater, di mana senangnya gitu kan. betul. Tidak senang dong kayak gitu. Jadi berhenti dong lah kayak gitu. Merusak game gitu. Iya. Nanti device-mu juga kena virus. Untuk para sobat metronom jangan nge-cheat ya. Apalagi kalau main MOBA itu ada map hack, itu nggak boleh itu. Pengalaman ya, Pak. Pemain MOBA saya. Jadi nggak begitu jauh tentang game. Makanya kenapa saya menghadirkan seorang Dani Hamdani di sini. Ya, boleh. Ya mungkin sobat metronom bisa lebih tahu wawasan soal gamenya, dan untuk saya juga mungkin. Ya cukup seru lah ya obrolan kali ini ya. Sangat seru sih. Ngebahas soal game gitu kan, yang Belum masih banyak kan yang harus dibahas. banyak sih gitu kan, karena kita nggak butuh waktu banyak juga ya gitu kan. Jadi apa namanya ya, terima kasih banyak lah pokoknya ya buat mas lagi Adani ini mah gitu kan, sudah menyempatkan waktunya gitu untuk mau ditanya-tanya soal game gitu kan. Terus ada yang mau disampaikan nggak untuk para gamers gitu? Widih, gini gak tuh para gamers? Ya untuk buat para profesional ya semangat untuk mengejar cita-cita kalian lah kayak gitu. Streamer apalagi kan itu juga udah sebagai apa ya, streaming itu juga kan udah jadi sebagai profesional. Karena streaming main game ada yang donasi kan, itu pendapatan dari situ juga. Betul. Ya, mungkin buat para streamer kecil atau mungkin yang udah gede juga semangat untuk mencari cuan. Betul. Cuan. Kalau untuk yang kasual ya semangat bersenang-senang lah. Selamat bersenang-senang di dalam dunia yang fana. Oke, fana nggak tuh? Cuman sementara loh senangnya. Kita main sementara, udah beres ya udah. Iya benar. Belum tentu senang lagi gitu. Ada saya lupa nggak nanyain satu hal. Nggak, kenapa nggak coba jadi streamer? Keterbatasan lah. Masih ada banyak keterbatasan. Saya bukan orang yang punya gitu. Yang mau donasi boleh. Kalau mau donasi boleh. Ya, nggak bercanda. Oke, makasih banyak lah ini Maya untuk Adani udah nyempatin banget gitu buat ditanya-tanya gitu kan. Terus mau salam-salam gitu buat keluarga untuk apa tuh ya? Aduh, aku juga bingung ini. Paling buat para gamers lah. Utamanya karena kita ngebahas sedang membahas game. Untuk para gamers, jangan nge-cheat, udah gitu aja. Oke, siap. Mungkin segitu aja ya. Apa namanya? Pembahasan kali ini bersama Adani, thank you. Aman. Oke. Enjoy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough.